warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat taufik serta hidayahnya. Alhamdulillah, kita dalam keadaan sehat walafiat. Adapun ceramah saya akan sampaikan mengenai adab berpakaian dan berhias beserta hikmahnya. Islam memerintahkan umatnya agar berpakaian yang baik dan sopan. Kalau perlu berhias di kondisi-kondisi tertentu, asalkan tidak berlebihan. Tidak ada ketentuan khusus mengenai pakaian mana yang lebih utama dari pakaian lainnya. Yang penting menutup aurat dan sesuai dengan kepantasan di lingkungan setempat. Dalil mengenai adab berpakaian ini tertera dalam surah Al-A'raf ayat 26. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk berhias, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagaimana dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan mereka selalu diingatkan. Adab berpakaian. Mengenai adab berpakaian dan berhias terdapat beberapa ketentuan yang dianjurkan bagi setiap muslim sebagai berikut. Yang pertama, menutup aurat. Berpakaian dan berhias harus menutup aurat dan sesuai dengan kepantasan atau adat di wilayah setempat, sebagaimana dikutip dari buku Akidah Akhlak 22 yang ditulis Muta'allimah. Bagi laki-laki, auratnya adalah dari pusar ke lutut, namun lazimnya mengenakan kolor yang menutupi pusar dan lutut tidak sesuai dengan kepantasan di Indonesia. Karena itulah seseorang harus menyesuaikan dengan keadaan sekitar serta berhias dengan sopan agar bisa diterima di masyarakat. Bagi perempuan, auratnya adalah menutupi seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah. Karena itu, jika ingin bepergian, selayaknya perempuan mengenakan jilbab dan menutupi seluruh tubuhnya, sebagaimana tergambar dalam surah An-Nur ayat 21. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali
bisa tampak daripadanya. Hadis Bukhari An-Nur ayat 24-31. Ahli tafsir menyatakan bahwa yang bisa tampak daripadanya adalah telapak tangan dan wajah. Ayat inilah yang kerap dijadikan landasan mengenai kewajiban jilbab atau hijab bagi perempuan, karena tujuannya adalah menutup aurat. Maka tidak dibenarkan berpakaian tipis atau ketat seolah-olah menutup seluruh badan, namun tampak transparan atau menunjukkan lekuk-lekuk tubuh. Tujuan menutup auratnya tidak tercapai dan malah termasuk dalam kondisi berlebihan. Dan berpakaian nomor 2, tidak berlebihan dalam hal apapun dilarang dalam Islam, termasuk berlebihan dalam berhias dan berpakaian. Dilansir dari NU Online, secara spesifik terdapat pelanggaran menunjukkan hal-hal ini sebagaimana tergambar dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Makan, minum, berpakaian, dan bersedekahlah kalian, namun jangan berlebihan dan sombong. Hadis Bukhari Nazai. Tidak ada ukuran pasti dalam berlebihan itu, namun orang yang berlebihan lazimnya bertujuan untuk memamerkan busana bagus yang dimilikinya, entah bertujuan untuk dipuji, dikagumi, atau menarik perhatian orang lain. Rasulullah SAW memerintahkan umatnya bersikap tawadhu dalam berbusana, tidak berlebihan secara melarang sikap bermewah dan bermegah-megah. Hal ini tergambar dalam hadis yang diriwayatkan Iyas bin Tashlabah bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, tawaddu dalam berpakaian al-badasyah adalah sebagian dari iman. Hadis Bukhari Abu Daud. Yang ketiga, tidak menyerupai lawan jenis kelaminnya. Islam menjaga batasan dan pergaulan antara laki-laki dan perempuan, termasuk juga mengatur cara berpakaian. Keduanya, berpakaian laki-laki dilarang menyerupai pakaian perempuan. Demikian juga sebaliknya, pakaian yang menyerupai busana lawan jenisnya cenderung menimbulkan fitnah, dan Islam berupaya menghindari fitnah tersebut. Larangan ini tergambar hadis yang diriwayatkan Bukhari. Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Hadis Bukhari. Doa memakai pakaian. Adapun hadisnya, alhamdulillahillazina qayasni kadesi tazawwara wazahuni min qarir halil minni wala ukhwah. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian ini kepadaku sebagai rezeki darinya,
tanpa ada dan kekuatan dari hadis Bukhari Abu Daud nomor 423 di Al-Sahihkan Al-Albani dalam Hadis Abi Daud. Hikmah akhlak berpakaian yang pertama, menjaga identitas muslim. Yang kedua, menjaga kebersihan dan kesehatan. Yang ketiga, akhlak berhias, yaitu pengertian berhias. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berhias diartikan sebagai usaha memperelok diri dengan pakaian apapun lainnya yang indah, berdandangan dengan dandangan yang indah dan menarik. Buku Guru kelas 9. 2. Macam-macam berhias. Dalam Islam diperintahkan untuk berhias yang baik, bagus, dan indah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Adapun bagiannya: A. Berhijab, B. Berperhiasan, C. Kosmetik wajah, telapak tangan, parfum. Tato Rasulullah bersabda, Allah melaknat mengutuk wanita memasang tato yang meminta ditato, wanita yang menipiskan bulu alisnya dan yang meminta ditipiskan, dan wanita yang meruncingkan giginya supaya kelihatan cantik. Mereka mengubah ciptaan Allah SWT. Dan di dalam riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya, muttafaq alaih, menyambungkan rambut, berhias dengan menyambung rambut dinamakan nabi sebagai suatu bentuk kepalsuan supaya tampak agung dan lain sebagaimananya, karena itu terlarang bagi kaum wanita dan dianggap sebagai tipuan muslihat. Yang ketiga, akhlak berhias. Jika kita ingin berhias, terdapat rambu-rambu agar tidak melanggar syariah yang sesuai ditetapkan oleh Allah SWT. Niat yang lurus berhias hanya untuk beribadah yang diorientasikan sebagai rasa syukur atas hikmah yang telah Allah berikan dalam berhias. Tidak diperbolehkan menggunakan bahan-bahan yang dilarang agama. Tidak boleh menggunakan hiasan yang menggunakan simbol Muslim. Tidak berlebih-lebihan. Tidak boleh berhias seperti orang jahiliyah. Berhias menurut kelaziman dan kepatuhan dengan memperhatikan jenis kelamin. Berhias bukan untuk berfoya-foya. 4. Hikmah akhlak berhias. Berhias dapat menunjukkan kepribadian kita tanpa meninggalkan syariah Islam. Berhias memberikan pengaruh positif dalam berbagai aspek kehidupan, karena 61 Akidah Akhlak Kurikulum 2013 berhias diniatkan untuk beribadah, maka perbuatan itu pasti direstui oleh Allah SWT.
sebaliknya, apabila berhias hanya untuk menarik perhatian orang lain, untuk menggoda dan menguja kita agar kita senang sendiri, maka itu menjadi alat yang sesat, lupa akan Allah dan hanya ingin dijadikan alat memuas diri kita. Maka yang demikian itu adalah